Judul renungan hari ini, menunggu pasangan yang tepat dari Tuhan. Apa yang harus kita mengerti tentang menunggu pasangan yang tepat dari Tuhan? Saya percaya, tidak ada satupun dari kita yang suka menunggu. Kita tidak suka masuk daftar waitlist, kita tidak suka berdiri mengantri pada sebuah antrian panjang, dan kita tidak suka berada di sebuah jalanan yang macet. Yang kita suka adalah sesuatu yang instan, semakin cepat, semakin baik. Namun sesuatu yang instan sepertinya bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita. Jika kita melihat kisah-kisah di Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan ternyata lebih suka memberikan janji-janjinya kepada pengikut-pengikutnya melalui sebuah proses, di mana pengikut-pengikutnya diminta oleh Tuhan untuk menunggu. Pada renungan hari ini, saya ingin membahas sebuah penungguan yang paling tidak disukai oleh kebanyakan orang, yaitu menunggu pasangan yang tepat. Saya yakin kebanyakan dari kita yang masih single pasti ingin memiliki pasangan yang tepat secepat mungkin. Namun entah mengapa hingga hari ini Tuhan masih belum memberikannya kepada kita, dan Dia masih meminta kita untuk menunggu. Nah, jadi apa yang harus kita ingat di tengah proses penungguan jodoh ini? Nomor 1, kita harus membentuk karakter yang baik selagi menunggu. Selagi menunggu, kita memiliki pilihan untuk mengeluh terus kepada Tuhan atau menggunakan waktu menunggu ini untuk mempersiapkan diri. Tuhan mau kok memberikan pasangan yang tepat untuk kamu. Namun, jika kamu sendiri pun belum bisa menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan masa depan kamu, apakah Tuhan akan memberikan dirimu kepada orang itu? Tentu saja tidak. Tuhan ingin agar dua orang yang tepat menjadi satu, bukan seorang yang tepat dan seorang yang tidak tepat. Maka itu, jika kamu sedang menunggu orang yang tepat, jadilah orang yang tepat juga. Selagi menunggu jodoh dari Tuhan, selidikilah diri dan perbaikilah diri. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih rendah hati, dan yang lebih mau melayani sesama. Nomor 2, ada alasan mengapa kita harus menunggu. Jika seorang anak terus diberikan apa yang diinginkannya secara instan, kira-kira anak itu akan tumbuh menjadi anak yang bagaimana? Anak yang manja, bukan? Maka itu agar anak tidak bertumbuh menjadi anak yang manja, orang tua seringkali meminta anaknya untuk menunggu. Lebih dari itu, orang tua biasanya mengetahui kapan saat yang tepat untuk anaknya menerima sesuatu. Contohnya, mari kita katakan ada seorang anak berumur 12 tahun yang meminta mobil. Kira-kira apakah seorang ayah yang baik akan memberikan mobil itu pada anaknya? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena anak berumur 12 tahun belum siap untuk mengendarai mobil. Ayah yang baik pasti akan meminta anak itu untuk menunggu hingga anak itu cukup tua dan cukup dewasa untuk mengendarai mobil. Begitu pula dalam hal mendapatkan jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan jodoh kepada kita jika kita belum siap menerimanya. Tuhan ingin kita cukup dewasa terlebih dahulu, sehingga ketika kita masuk ke dalam relationship kita tidak hancur, melainkan bertumbuh ke arah yang baik. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Poin ketiga, ada peperangan ketika kita menunggu. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sesungguhnya, iblis tidak tinggal diam ketika kita sedang menunggu. Dia akan menggunakan segala cara yang dia ketahui untuk membuat kita curiga dan tidak percaya kepada Tuhan. Dia biasanya akan mencoba untuk membohongi kita dengan mengatakan, kamu single karena kamu jelek, tidak ada yang mau dengan kamu. Kamu tidak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Lihat saja angka perceraian yang tinggi begitu. Untuk apa menunggu yang cinta Tuhan? Banyak kok orang-orang yang cakep dan cocok dengan kamu meskipun beda agama. Iblis akan terus-menerus mencoba untuk menyelundupkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dalam hati kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menangkal bisikan-bisikan jahat iblis ini? Yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan selagi menunggu.
Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Semakin kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan selagi menunggu jodoh kita, semakin si iblis tidak dapat menyelundupkan hal-hal negatif ke dalam hati dan pikiran kita. Maka itu sangatlah penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Dan poin keempat, Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan mungkin tidak langsung menepati janjinya, tetapi Dia selalu menepati janjinya. Jika Dia yang telah berjanji akan memberikan pasangan yang tepat, pasangan yang cinta Tuhan dan akan setia hingga akhir, Dia pasti akan memberikannya kok. Hanya seringkali waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Abraham dan Sarah telah melakukan kesalahan ketika menunggu anak perjanjian dari Tuhan. Sarah malah memberikan Hagar kepada Abraham, sehingga terbentuk sebuah relationship dan anak yang tidak tepat. Namun Tuhan tetap menepati janjinya bahkan setelah Abraham dan Sarah membuat kesalahan. Tuhan akhirnya membimbing mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Hingga pada akhirnya, setelah melewati proses menunggu yang cukup lama, Ishak pun lahir. Tuhan tetap menepati janjinya pada Abraham dan Sarah. Teman-teman, jangan sampai kita malah masuk ke relationship yang salah hanya karena kita tidak sabar menunggu jodoh yang tepat dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jodoh yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi jangan malah menukar relationship yang tepat dari Tuhan untuk memiliki relationship lain yang tidak tepat. Belajarlah untuk bersabar dan tetap memuliakan Tuhan di tengah proses menunggu. Roma 8 ayat 25 mengatakan, "Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Ladies, wait for a good, strong, Christ-following man who will protect and encourage you. Don't just settle for just some boy. Gentlemen, wait for a woman with a pure heart and an honest passion for God who will build you up. Don't just settle for just some girl.